Hai guys, as always nih, saya mau nanya dulu. Kalau kalian nemu gunpla yang murah-murahnya tuh beneran murah ya, tapi kalian nggak suka bentuknya, nah, kalian bakal tetap beli atau di skip aja? Nanti kita cerita-cerita kenapa sih gunpla clear color yang harganya agak murah di negara ini tuh worth banget buat dibeli. Yes, ini HGUC RX 782 Gundam Revive clear color version. Harganya 1000 yen, tapi saya cuma dapat 95.000 doang. Murah banget kan? Ini ngomongin limited item ya. Biasanya clear color tuh bentuk paling basic lah buat membedakan sebuah barang itu reguler atau limited. Mari kita apresiasi dulu cantiknya bentuk runner clear color yang ada di sini. Shield RX 78 yang warnanya clear red, terus torsonya yang warna clear blue, dan part lainnya yang warna kuning agak mendem. Kenapa warnanya kayak gini? Soalnya buat membedakan antara clear ini dan clear matanya yang warna kuning biasa. HGUC Gundam Revive tuh bisa dibilang HG pertama yang bawa standar mata clear part ke part HG. Gokil sih, itu fitur paling keren dan exciting, bikin gunpla HG standar detailnya jadi setara MG. Part lainnya standar lah ya, dikasih beam saber sama polycaps buat HG zaman itu. Ini ada bahasan menarik sebenarnya tentang clear color biasa yang bening kayak gini nih. Setelah merakit beberapa gunpla clear color, runner ini tuh feels teksturnya beda-beda. Ada yang kayak kaca, ada yang kayak punya elastisitas, ada yang warna kacanya tuh bening banget. Kalau RX78 ini menurut saya kategorinya runner kaca tapi warnanya agak butek sedikit. Tapi sedikit elastis, bukan kayak keripik kaca terlupakan well. Dan nggak bening kaca yang tadi saya bilang. Nih kelihatan kan agak elastis sedikit runnernya nyoy-nyoy. Udah bingung belum? Nantilah kalau misalnya ada waktu saya bikin satu sesi khusus buat bahas clear color ini. Gantengnya RX78 Revive juga dikasih optional hand, open hand, trigger hand, dan ada beberapa part yang ada sedikit mechanical detail. Sebenarnya kalau mechanical detail emang udah standar HGUC dari zaman dulu sih. Stikernya segini doang dan dikasih stiker silver buat ditaruh di belakang mata clear partsnya. Ini kalau ngomongin manual ya, kayaknya Revive tuh generasi terakhir manual yang bentuknya tuh masih ada banyak pose-posenya deh. Sekarang kan sesi posing ini cuma selembar dan sisanya instruksi ngerakit aja. Kalau saya sih kurang suka ya bentuk manual sekarang. Sedikit menghilangkan excitement saat ngerakit. Ini salah satu bagian manual yang paling saya suka. Digital diorama yang bikin gunpla-nya tuh kelihatan lebih hidup dan ada sedikit unsur realismenya. Ini nih kegiatan ekstrim yang nggak boleh ditiru. Saya mau coba rakit gunpla clear color ini pakai nipper paling murah. Disclaimer dulu ya, saya udah tahu kok resikonya bakal ada stress mark atau noob mark yang sampai kopong kayak gitu. Cuma saya kan reviewer ya dan bikin konten kan. Nanti kita sama-sama lihat hasil jadinya kayak gimana. Ini banyak banget kan yang komentar ke saya kalau lagi live di TikTokku kayak mereka tuh masih ngerakit tapi pakai gunting kuku. Sebenarnya boleh nggak sih? Kalau kalian hidup di tahun 1980 alias tahun pertama gunpla ada, ya mungkin boleh lah soalnya nipper belum terlalu terkenal di zaman itu. Cuma sekarang zaman udah modern banget kan. Kalian bahkan bisa milih nipper dari yang paling murah sampai yang paling mahal, tinggal cari aja kan di internet. Selain karena sesuatu yang obvious banget kayak gunting kuku, ya buat gunting kuku dong. Kalian beli gunpla tuh harganya nggak murah kan? Masa dirakit pakai alat yang nggak proper? Tapi kan bang, harga tools mahal banget. Wait, kata siapa? Kalau saya sih merekomendasikan kalian ya cuma butuh nipper dan cutter 30 derajat. Nipper yang saya pakai ini harganya cuma 7-15 ribu kalian bisa dapatnya. Dan isian cutter 30 derajat beserta gagangnya paling nggak nyampe 20 ribu udah isi 10 biji tuh. Kalau kalian nanya rekomendasi nipper ke saya, sebenarnya saya cuma ngasih 2 rekomendasi. Antara yang paling mahal banget, kalau enggak ya yang murah banget atau yang biasa-biasa aja. Kalau yang paling mahal jelas God Hand lah ya, harganya aja 800 sampai jutaan gitu. Kalian bisa rakit santai, hampir nggak ada noob mark dan stress mark, bahkan kalau diaplikasiin di clear parts kayak gini. Setara lah ya, ada harga, ada kualitas. Contohnya kalau motong clear parts pakai nipper yang murah banget kayak gini, itu kelihatan banget kan yang agak putih itu namanya stress mark. Dan kalau misalnya udah dibersihin, stress mark ini masih bisa ninggalin sesuatu yang kayak kopong sedikit gitu. Jadi PR saya lagi nih, bikin challenge ngerakit pakai nipper paling murah dan cutter 30 derajat doang. Dan nanti kita lihat bareng-bareng ya hasilnya kayak gimana. Kalau hasilnya sih RX78 ini juga pakai nipper paling murah dan cutter 30 derajat ya. Siapa yang jidat gunpla HG-nya selalu hilang? Solusinya tuh gampang sebenarnya. Kalau kalian lem juga ya nggak apa-apa, nggak dosa juga kok. Udah mau beres nih rakit RX78-nya, tinggal pasang part kepala ke body. Hati-hati aja kalau kesenggol, resiko vivin patah. Terus pasang join kaki, part kakinya ditempelin ke selangkangannya. Maaf banget ya guys, di video kali ini nggak ngobrolin topik menarik, tapi saya punya cerita menggelitik tentang gunpla clear color ini. Pokoknya kalau kalian nggak suka sama clear color, nggak usah sok-sokan komen kayak clear color lebih jelek. Terus lebih lucu lagi, ada bocil yang komentar nih pakai caps lock terus bilang kayak clear color adalah gunpla paling menjijikan yang pernah gue lihat sepanjang hidup. Serius kayak gitu ngomongnya. Ya udah sih, lagian ini juga collector's item, alias lo itu nggak diajak. Tapi sekarang saya bakal ngajak kalian buat lihat lebih detail dan menjelaskan kenapa sih gunpla clear color
color itu worth buat dikoleksi. Dimulai dari bentuknya dulu yang unik dan terkesan eksklusif. Karena HG modern sekarang udah banyak yang pakai inner frame, jadi ada sebuah detail yang bisa dinikmati dari tembusan clear color ini. Terus struktur desain dalemannya juga kelihatan dengan jelas. Ini sebenarnya agak plus minus sih, nanti saya bahas ya. Clear color ini kan cuma bisa didapetin di event ya, dan effort buat ke event tuh nggak gampang lah ya. Eksklusivitas ketika kalian punya barang limited tuh harusnya jadi sebuah kebanggaan sih, apalagi buat kolektor dan fans berat ya. Ini problem struktur desain yang tadi saya bilang, kayak ada bentuk colokan bulat-bulat gini kan. Buat saya sih agak off aja. Ya keluhan super minor lah, ini mah nggak ngaruh ke kekerenannya. Tapi banyak kok desain Gunpla yang menurut saya lebih bagus kalau misalnya dijadiin clear color. Contohnya kayak HG Aerial ini. Anjing, ini kayak udah berbulan-bulan saya mainin loh. Beneran dimainin ya, kayak dibawa tidur, terus digerak-gerakin, dipose-posein. Karena ya saking kerennya. Dikit aja ya saya jelasin kenapa sih Aerial clear color ini bagus banget. Pertama, bentuk badan yang berbuku-buku kayak gitu. Jadi kesan looks-nya tuh lebih kayak ke kristal daripada mainan. Udah ya, lanjut bahas RX-78. Buat posing sebenarnya sama aja kayak versi regulernya. Sekalian saya bahas deh ya. Jadi RX-78 Revive ini tuh rilis tahun 2015. Revive itu istilahnya kayak remake lah. Bikin model baru dari sebuah Gunpla yang udah pernah dirilis sama Bandai, tapi dengan material, desain, dan teknologi terbaik saat itu. Contohnya part separation yang jauh lebih bagus, kayak di bagian beam rifle, kuningnya tuh kan udah beda sendiri ya, nggak pakai stiker. Terus matanya juga udah clear color tadi. Artikulasi jelas ngikutin standar terbaru. RX-78 ini tangannya jadi pakai ball joint, terus sikunya jadi pakai double side joint. Artikulasi yang dimaini juga bisa lebih bebas dan bisa nge-recreate adegan di anime lebih akurat lagi. Bentar, ini cerita sedikit tentang HG RX-78. Kenapa ya pada nggak punya gimmick docking core fighter? HG UC yang jadulnya aja cuma dikasih core fighter dalam bentuk core fighter gitu loh, nggak ada gimmick dockingnya. Padahal kan itu tuh fitur utamanya RX-78. Buat saya masih jadi misteri sih. HG Impulse aja ya yang zaman dulu, bukan yang HG CE, itu ada kok bentukan si core splendornya yang udah dibikin jadi block dan docking gitu. Tapi kan kalau sekarang udah ada RG dan RG versi 2-nya ya. Dan si core fighter itu jadi alasan kuat kenapa saya suka banget sama RG RX-78. Buat aksesoris HGUC Gundam Revive ini lumayan komplit. Dikasih beam saber, terus ada beam rifle yang udah di-upgrade detailnya. Udah keren hakiki banget nih. Pose sambil ngeceng, terus shieldnya ditaruh di backpack itu kayak, apalagi pose yang ini nih, lock on banget. Terus dikasih bazooka yang sebenarnya agak aneh sih ini kalau misalnya dipasang ya. Coba perhatiin deh, posingnya tuh agak awkward gitu, kayak kehalang sama gagang beam sabernya. Padahal di versi HGUC jadul atau G30 itu nggak ada isu kayak gini. Ya, either way tetap keren lah buat diposein. Yang terakhir ini aksesoris paling penting buat saya, yes, open hand. Apalagi kalau udah dikasih kanan kiri, wah itu udah juara banget sih. Posenya tuh jadi lebih bebas, lebih ekspresif, dan bisa dipakai ke kit lain yang nggak dapat open hand. Nah, sekarang siapa yang tadi penasaran sama hasil rakit RX-78 yang pakai alat seadanya? Cuma niper paling murah dan cutter 30 derajat. Buat stress mark sih saya udah expect banget ya, soalnya pas mau motong partnya tuh udah bunyi kayak krik 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 krik. Ya kurang lebih kayak gitulah bunyinya. Buat overall rapih atau enggak hasil rakitnya, bisa saya bilang rapih lah. Soalnya paling penting tuh ya kalau ngerakit Gunpla, asal nggak ada noob mark yang bocel kopong dalam gitu nggak masalah. Apalagi kalau mau repaint, gampang lah, tinggal diamplas doang itu beres. Ini contoh beberapa potongan noob mark yang saya pakein cutter 30 derajat. Kelihatan kan di sini nggak ada kopong atau kayak gimananya. Paling kelihatan di bagian betis sebelah sini sih. Kalian lihat kan di bagian kanan noob marknya mulus, tapi kalau yang di kiri ada stress marknya. Nah, si stress mark ini tuh gara-gara pakai nipper yang tadi. Terus pertanyaannya, apakah nipper murah ini proper buat ngerakit Gunpla? Menurut saya sih sangat proper ya daripada gunting kuku tadi. Terus kalau proper, kenapa bisa ada stress mark kayak tadi? Nah, itu tuh tergantung plastiknya. Kata kuncinya adalah, kalau misalnya plastik Gunpla yang kalian rasa udah kayak kerupuk teksturnya, itu pasti akan berpotensi stress mark. Plastik kerupuk tuh emang kayak gimana sih? Contohnya ya clear parts ini, terus ada injection color, biasanya ada di SD Gundam yang warnanya tuh emas. Atau Gunpla apapun lah yang tulisannya tuh metallic injection atau bla 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 injection, nah itu tuh pasti teksturnya tuh kayak kerupuk. Dan beberapa model kit yang keluaran tahun 2010 ke bawah, dan kalau tahun 2000 ke bawah itu udah pasti ada aja plastiknya yang kayak kerupuk. Kalau buat zaman sekarang mah nggak usah ditanya lah. Contoh paling gampang HG The Witch from Mercury, itu plastiknya kan udah empuk banget. Terus noob marknya juga gampang
gampang banget dihilangin karena gate-nya tuh kecil ukurannya. Jadi mau rakit pakai nipper murah kayak gini pun nggak terlalu ngaruh hasil jadinya. Apalagi di combo sama cutter 30 derajat. Bolehlah saya bilang hasil rakitan kalian tuh bakal 90% rapi. Ini ada tips terakhir dari saya buat kalian yang mau nyoba Gunpla Clear Color. Jadi kan sebentar lagi tuh ada perhelatan akbar Gunpla YOI alias GBWC. Entah kenapa tiap ada event tuh barang limited pasti diskon antara 20%, 30%, atau 50%. For your information, di Jepang nggak pernah loh barang limited kayak gini ada diskonan. Jadi ya easy math dong. Kalau misalnya ada barang yang diskonnya 50% itu udah nggak mikir, langsung jadi prioritas kalian terus ambil. Kayak RX78 ini yang cuma 95.000, ambil. Lebih murah kan daripada harga regulernya, ambil meskipun kalian gak suka, cobain dulu aja sumpah. Gimana nih menurut kalian? Kalau nemu RX78 harganya 95.000, ambil nggak sih? Terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.